Setelah absen yang sangat lama, fitur yang ditunggu-tunggu ya dan harusnya memang ditanamkan ya di smartphone mid-range Samsung akhirnya datang juga lewat Samsung Galaxy A36 ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di seri mid-range Samsung sebelum-sebelumnya dengan segala fitur, kamera, dukungan update dan segala kelebihannya, selalu ada fitur yang terasa kurang, yaitu charging speed-nya yang mentok hanya di 25 watt fast charging aja. Di saat banyak kompetitor ya di kelas mid-range lainnya, kecepatan chargingnya udah kenceng-kenceng. Nah, di Samsung Galaxy A36 ini, akhirnya seri mid-range Samsung itu kebagian fitur fast charging yang lebih kenceng teman-teman, sampai 45 watt, plus ada beberapa perubahan yang bisa kita explore juga ya di sini. Nah, box Samsung Galaxy A36 ini masih sama ya seperti di seri-seri sebelumnya, box yang tipis compact kayak gini dengan seri Galaxy A36 5G yang sudah dibuat di Indonesia. Dan yang kita unboxing ini merupakan varian yang cukup langka ya untuk saat ini. Ini varian 8GB RAM, 128GB storage. Cukup langka karena kalau beli yang varian 128GB ya di Samsung Official itu dapat double storage jadi 256GB. Dan harganya di Samsung Official varian ini dibanderol harga Rp5.199.000 ya dan dapatnya yang 8256. Tetapi di e-commerce varian 8256 ini udah banyak juga yang jual di angka 4,8 atau 4,9 jutaan. Masih ada satu varian lagi yang RAM-nya lebih besar ya, yaitu 12GB RAM, 256GB storage yang di official harganya Rp5.699.000. Nah, isi boxnya simple banget. Di dalamnya kita dapat box kecil ya yang berisi SIM tray ejector, terus ada buku panduan yang sekaligus berisi kartu garansi, ada kabel charger Type-C to Type-C ya dengan warna putih seperti ini, dan ada smartphone-nya. Udah, itu aja isinya. Nggak ada kepala charger, jadi untuk kepala charger harus beli sendiri. Dan karena dia udah support sampai 45 watt fast charging, pastikan kalau beli kepala charger, teman-teman juga beli yang support 45 watt fast charging. Nah, smartphone-nya seperti ini, ada stiker IMEI-nya di belakang, dan di layar ini diproteksi ya dengan stiker kertas. Dan inilah Samsung Galaxy A36 teman-teman untuk varian warna yang Awesome Black. Ada 3 varian warna lain sebenarnya selain Awesome Black ini ya. Ada yang Awesome Lime, Lavender, dan juga White. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini ada satu hal baru lagi setelah sekian lama. Untuk pertama kalinya ya dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya desain dari Galaxy A3 X Series dibuat berbeda dengan bahasa desain utama dari Galaxy S Series. Di Galaxy A36 ini modul kamera itu dibuat menyatu ya seperti ini. Beda dengan Galaxy S25 yang modul kameranya masih terpisah di masing-masing kamera. Meskipun kalau kita lihat dengan lebih detail ya, style dari modulnya ini sama kayak di S25. Jadi terlihat ada gap antara cover belakang dari HP-nya dan juga dinding modul kameranya ini. Setup kameranya juga masih sama ya seperti di seri sebelumnya dengan kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 5 megapiksel. Ada LED flash di samping modulnya dan untuk cover belakang ini dari glass dengan coating Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk ukuran glass cover yang glossy seperti ini dia nggak terlalu gampang kotor teman-teman. Jadi bekas-bekas minyak itu nggak gampang nempel di covernya ini. Biasanya kan kalau cover glass glossy kayak gini cepat kotor ya, yang ini enggak. Untuk frame ini dari plastik tetapi dikasih finishing matte ala metal. Desain framenya ini flat tetapi ada sedikit lengkungan di tepi-tepinya, jadi masih nyaman lah ya digenggam tangan. Di bawah ini ada port USB Type-C yang posisinya ini kalau kita perhatikan ternyata nggak benar-benar di tengah ya, tetapi agak turun sedikit ke bawah. Lalu ada 2 lubang mic, ada lubang speaker, dan ada SIM slotnya. Yang kalau kita buka bentuknya ternyata yang seperti ini, udah support dual SIM tetapi nggak ada slot untuk micro SD. Jadi kita nggak bisa expand storage dari Samsung Galaxy A36 ini dengan micro SD card. Lalu di atas ini hanya ada 2 lubang mic ya. Di samping kanan ada tombol volume dan tombol power dengan tambahan bump di area tombolnya. Sedangkan di sebelah kiri ini kosong, polos, nggak ada apa-apa. Nah, Samsung Galaxy A36 ini terasa lebih ringan dan lebih tipis ya daripada Samsung Galaxy A35 sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari data specs memang benar, Galaxy A36 ini memang 14 gram lebih ringan dan 0,88 mm lebih tipis dari Samsung Galaxy A35. Yang meskipun perbedaannya cukup minim ya, tetapi ya lumayan lah, ada improvement dari sisi portabilitas. Nah, sekarang langsung aja kita setup ya. Seperti biasa, Samsung Galaxy A36 ini udah diproteksi dengan Samsung Knox dan menggunakan platform Android sebagai basisnya. Bahasa defaultnya bahasa Indonesia, tetapi kita bisa ubah ya ke berbagai bahasa lain yang tersedia, termasuk bisa kita ubah ke bahasa Inggris kalau memang udah terbiasa. Untuk Wi-Fi, ini support Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Proteksinya udah sangat lengkap, ada face recognition, ada fingerprint, pattern,
PIN dan juga password. Nah, di sini kita bakal pakai fingerprint ya. Dan sensor fingerprintnya ini ada di layar, teman-teman. Kita bisa register banyak fingerprint sekaligus saat proses setup. Nah, di sini langsung ya, asistennya tuh pakai Gemini, jadi bukan Google Assistant lagi. Lalu kita bisa login ke Samsung account untuk sinkronisasi dan pakai fitur-fitur AI-nya. Kita bisa login pakai Google account biar gampang ya. Nah, ini ada beberapa fitur AI yang di-highlight ya di HP ini. Ada Object Eraser, Edit Suggestion, Custom Filter, AI Select, dan juga Read Aloud. Nggak sebanyak fitur AI di Galaxy S25 memang, tapi nanti bakal kita coba ya seperti apa sih fitur AI-nya ini. Nah, di sini kita bisa pilih mau light mode atau dark mode, dan terakhir ada beberapa rekomendasi instalasi untuk beberapa aplikasi ya, bisa dibilang bloatware lah ya, yang beberapa di antaranya memang nggak bisa di skip, tetapi nanti bisa kita uninstall setelah proses setup selesai. Nah, seperti ini teman-teman tampilan dari Samsung Galaxy A36 setelah di setup. Desain dan experience-nya sangat familiar ya, terlebih buat teman-teman pengguna Samsung. Ada app drawer, ada home screen, dan kalau kita swipe kanan langsung muncul Google Feed yang berisi deretan berita sesuai dengan interest kita. Tapi kalau teman-teman perhatikan, tampilannya sekarang cukup berbeda ya. Beberapa icon terlihat baru, sentuhan rounded ada di mana-mana, termasuk di control centernya ini juga terlihat baru karena memang One UI yang ada di Samsung Galaxy A36 ini udah pakai One UI 7 yang berbasis Android 15. Dan yang menarik, di sini Samsung menjanjikan 6 tahun upgrade OS ya, dan juga 6 tahun security patch. Jadi kalau beneran dipenuhi, dia bakal kebagian update OS sampai di Android 21 yang tentu bagus ya buat orang-orang yang sekali beli pengennya dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Karena dengan OS dan patch security yang terupdate, maka ya Galaxy A36 ini bisa lebih aman dan terus keep up ya dengan aplikasi-aplikasi terbaru sampai sekitar 6 tahun ke depan. Untuk layarnya ini Super AMOLED 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, tampilannya terlihat tajam ya dengan warna cerah, dan brightness-nya ini itu lebih tinggi dari sebelumnya, 1200 nits dengan peak brightness yang bisa tembus ke 1900 nits. Bezelnya terlihat cukup simetris ya, meskipun kalau diperhatikan dengan lebih detail, chinnya ini memang sedikit lebih tebal ya dari bezel di sisi lainnya, tetapi cukup tipis teman-teman perbedaannya. Di atas ini ada punch hole atau yang di Samsung disebut Infinity O, menjadi tempat ya bagi kamera selfie 12 megapiksel yang sayangnya turun 1 megapiksel dibanding seri Galaxy A35 sebelumnya yang punya kamera selfie 13 megapiksel. Untuk performanya sendiri, sepanjang yang gua pakai di sini terasa lancar ya, multitasking, pindah antar aplikasi, semua berjalan mulus. Spesifikasinya sendiri menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Ini chipset octa-core dengan fabrikasi 4 nanometer dengan GPU Adreno 710 yang dikombinasikan dengan 8 GB RAM dan 128 GB storage. Hasil tes AnTuTu benchmark ya, ini mendapatkan skor 629.000 lebih, yang mana udah cukup bagus lah ya untuk ukuran smartphone di kelas mid-range. Nah, saat gua tes buat gaming nih, performanya juga sangat baik. Buat main PUBG misalnya, itu bisa sampai di setting grafis Ultra HDR dengan frame rate ultra, di style realistik, gameplaynya terasa mulus ya di smartphone ini. Terus buat CODM, grafik quality-nya juga bisa sampai ke high dengan frame rate max, dan di sini juga baik tampilan ataupun gameplaynya itu terasa sangat mulus. Untuk Mobile Legends malah bisa sampai mentok kanan ya di setting grafis ultra dan juga frame rate super dengan performa dan gameplay yang lancar di tampilan grafis paling maksimal. Nah, yang menarik itu waktu kita pakai ya buat main game atau nyobain game-game berat ya kayak Genshin Impact yang meskipun defaultnya itu ada di setting grafis low, tetapi waktu kita push ke setting grafis highest dengan visual effect high ya di 60 fps, ternyata masih ngangkat teman-teman. Bahkan gameplaynya itu juga berjalan lancar ya dengan tampilan dan efek grafis yang terbilang bagus, dan dipakai cukup lama. Ini juga nggak terlalu panas, cuman anget-anget standar aja. Untuk kamera modenya lengkap ya, kita bisa pindah ke ultra wide setengah kali zoom, ke kamera utama 1 kali zoom, dan pindah ke digital zoom ya dari 2 sampai 10 kali. Di sini ada mode foto, mode portrait, mode fun dengan berbagai macam filter. Lalu di video yang menarik itu kita bisa rekam dan ganti-ganti kamera ke berbagai lensa, termasuk ke kamera depan tanpa harus memutus rekaman. Nah, ini cukup jarang ya ada di smartphone di kelas mid range. Lalu ada mode pro video dan pro foto juga ya untuk bisa mengatur berbagai parameter kamera secara manual, dan tentu ada juga mode makronya untuk menggunakan kamera makro 5 megapikselnya dengan jarak fokus yang sebenarnya nggak terlalu dekat ya, cuman 3-5 cm aja. Hasil lengkap jepretan kamera dan rekaman videonya bakal gue bahas ya dengan lebih detail nanti di video reviewnya. Sekarang kita coba dulu beberapa fitur AI-nya.
Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, itu memang ada beberapa fitur AI, tetapi nggak sebanyak dan selengkap di S25 ya, khususnya untuk LLM yang melibatkan text generation itu seperti yang dipakai buat ngerangkum, buat live translate, mengubah bahasa ya, tone-nya seperti apa, itu terlihat masih absen di sini, tetapi udah ada object eraser dan AI-nya ini juga sangat bagus teman-teman. Dia bisa otomatis detect objek yang mau kita hapus ya, hanya dengan melingkari di sekitarnya. Hasil hapus objeknya pun bersih, lebih mudah dari hapus manual pakai Photoshop dan sebagainya. Kita juga bisa bikin background menjadi bokeh dengan hasil yang juga terlihat natural dan separasi background yang terlihat mulus. Terus ada read aloud untuk bacain teks web yang udah support bahasa Indonesia juga ya. Sayangnya untuk hasil bacanya itu masih robot banget ya untuk yang bahasa Indonesia. Kalau untuk yang bahasa Inggris sih masih mending, hasilnya cukup terdengar natural. Dan ada beberapa fitur AI lain yang nanti akan kita tes ya dengan lebih mendalam di video reviewnya. Nah, untuk sensor ini juga sangat lengkap. Fingerprint sensor itu ada di layar ya, meskipun deteksinya juga nggak terlalu instan. Terus ada NFC untuk cek dan top up saldo e-money, dan di luar itu ada accelerometer, gyro sensor, geomagnetic sensor, light sensor, virtual proximity sensing. Jadi ya sangat lengkap untuk sensornya ini. Terus untuk baterai itu kapasitasnya 5000 mAh, tetapi kali ini hadir dengan fitur yang kita tunggu-tunggu ya, 45 watt fast charging, yang tentunya buat ngecas itu bisa lebih kenceng ya, hampir 2 kali lipat lah ya, lebih kenceng dari kecepatan charging di seri A35 sebelumnya yang masih mentok di 25 watt fast charging aja. Nanti performa realnya kita bakal tes di video review lengkapnya. Dan itu teman-teman beberapa hal yang bisa gue share ya di video unboxing Samsung Galaxy A36 kali ini. Hasil tes yang lebih lengkap termasuk performa, sampel kamera, serta plus dan minusnya itu bakal gue bahas di video reviewnya secara lebih mendalam. Gue Febian Dagi Puntino pamit dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.